Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dia Hidayah dengan NIM 3312421042, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membawakan speech dengan tema sosial politik. Saya akan mengambil presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dalam perspektif sosial politik. Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang presidensi Group of 20 atau G20 atau Forum Kerjasama 20 Ekonomi Utama Dunia. G20 ini berlangsung selama 1 tahun, yaitu mulai dari tanggal 1 Desember 2021 hingga 30 November tahun 2022. G20 ini merupakan forum internasional yang terfokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Nah, anggota G20 ini mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. G20 sebagai kumpulan ekonomi utama dunia yang memiliki kekuatan di bidang politik dan ekonomi untuk mendorong pemulihan. Karena kita ketahui bahwa dunia ini mengalami krisis multidimensional akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Tema ini diangkat oleh Indonesia karena dunia ini memerlukan upaya bersama dan inklusif bersama dalam mencari jalan keluar atau mencari solusi bagi pemulihan akibat pandemi COVID-19. Presidensi G20 Indonesia ini fokus utamanya yaitu pada 3 sektor prioritas ini sebagai kunci pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu yang pertama, penguatan arsitektur kesehatan global, yang kedua, transformasi digital, dan yang ketiga, transisi energi. Saya sangat mendukung penuh terhadap program dari tema yang diusung oleh Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 karena ini sesuai dengan kondisi dunia saat ini. Visi presidensi G20 Indonesia juga ini diharapkan bisa bermanfaat untuk negara lain di luar negara anggota G20 itu sendiri. Diselenggarakannya kegiatan G20 di Indonesia ini mendatangkan banyak sekali manfaat dari berbagai aspek bagi dunia, khususnya Indonesia. Potensi ini dilihat dari aspek ekonomi, politik, sosial, dan pembangunan. Manfaatnya yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Ini diharapkan bisa berdampak langsung pada perekonomian, khususnya melalui peningkatan devisa negara. Lebih dari 20.000 delegasi internasional ini yang hadir pada pertemuan di berbagai daerah di Indonesia. Diperkirakan juga KTT G20 ini menghasilkan pemasukan lebih dari 1,4 triliun kepada host country. Sumber dari kemlu.go.id. Yang kedua, di bidang politik, Indonesia dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil konkret pada 3 sektor prioritas utama. Ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk mendapatkan kredibilitas atau kepercayaan dunia. Karena yang kita ketahui bahwa kredibilitas ini merupakan modal yang sangat berharga bagi perpolitikan luar negeri. Yang ketiga, di bidang pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. G20 menjadikan momentum bahwa Indonesia is open for business agar para investor ini menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi perekonomian di daerah karena berkontribusi pada sektor pariwisata, akomodasi, transportasi, ekonomi kreatif, serta UMKM lokal. Sekian speech dari saya mengenai presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dalam perspektif sosial politik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.